suami Cut Keke dan Nina Lorenza, Gatan Saleh Hilabi kembali menjadi sorotan publik. Gatan terlibat dalam aksi percobaan pembunuhan terhadap seorang pria di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Gatan Saleh bahkan sempat melakukan penembakan untuk menghabisi nyawa korban. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali mengatakan insiden tersebut bermula dari adanya saling cekcok antara Gatan Saleh dengan korban Muhammad Andika Muwardi, di mana dari tindakan terduga pelaku ada cekcok di WhatsApp terhadap korban. Disitulah terjadi saling ejek-mengejek. Saat itu Gatan langsung menghampiri pelaku dari kediamannya yang berada di kawasan Jakarta Timur. Setibanya di lokasi, Gatan bertemu dengan korban yang sedang membeli nasi goreng. Percekcokan antara keduanya pun tidak dapat dihindarkan. Mulanya saling adu mulut itu terjadi di sebuah kafe, lalu melebar hingga terjadi aksi penembakan di lokasi kejadian. Gatan yang sudah larut dengan emosinya, lantas langsung menodongkan pistol ke korban. Sementara korban langsung kabur ke lantai 2 sebuah ruko. Ada 3 kali tembakan yang diletuskan Gatan. Tembakan pertama diarahkan ke atas, sementara 2 lainnya langsung ditujukan ke korban. Perhatian penting ya, kalau kita sudah melihat beberapa kejadian-kejadian yang marak terjadi itu mengenai penggunaan senjata api ya secara ilegal, artinya tidak mempunyai izin, di mana penggunaannya ataupun izinnya tidak sesuai dengan peruntukannya. Jadi kita lihat bahwa undang-undang darurat ini sangat berat sekali hukumannya dan konsekuensinya juga berat. Maka itu kita melihat dari segi hukum ya, tentunya di sini udah tidak main-main, hukumannya sampai hukuman mati. Di dalam undang-undang darurat kepemilikan senjata api itu dibagi beberapa golongan ya. Artinya yang boleh itu salah satu yaitu dari menteri ya, pejabat negara, tentunya yang melakukan suatu keamanan, artinya keamanan negara, baik itu keamanan di dalam suatu wilayah tertentu yang mempunyai izin ya. Nah itu boleh menggunakan senjata api. Dan juga pengacara boleh, tentunya dari komisaris dari perusahaan yang sifatnya adalah untuk pengamanan terhadap suatu perusahaan yang mungkin itu nanti dijelaskan atau dibentuk, karena sekarang ini penggunaan senjata api itu sangat selektif, di mana tidak semua orang bisa menggunakan senjata api secara ilegal. Pertama adalah pemilikan senjata api itu harus melalui tes psikologi yang pertama. Yang kedua, dari pihak kepolisian juga akan melihat dari tes di kepolisian juga nggak gampang, karena sekarang ini juga dilihat dari beberapa faktor, apakah dia mempunyai catatan penting terhadap kasus di kepolisian atau seperti apa. Jadi sehingga ini benar-benar secara selektif diperhitungkan lah. Jadi jangankan itu mengacungkan senjata api aja, bentuk undang-undang darurat itu jelas hukumannya, apalagi meletupkan dengan cara secara ilegal, secara tidak semestinya, seperti itu. Nah ini ntar kita lihat lagi kepolisian apakah bisa mendalami kasus ini secara objektif, apakah ini mengantongi izin dan izinnya seperti apa. Nah itu terus bagaimana sekarang ini menjadi alat buktinya kan adalah senjatanya. Apakah senjatanya sudah ketemu? Nah nanti polisi akan melihat nih sejauh mana polisi mengambil alat buktinya, sehingga alat bukti ini menjadikan suatu petunjuk kepolisian untuk menetapkan orang ini sudah yakin di dalam pasalnya apakah ini masuk dalam undang-undang darurat secara ilegal, tidak mengantongi izin, ataukah dengan izin yang tidak semestinya, seperti itu. Kalau memiliki secara ilegal ya, baik itu orangnya ataupun dari senjatanya sendiri, nanti akan ditelusuri senjatanya itu dari mana, siapa yang mempunyai. Jadi bukan hanya orangnya saja yang memiliki senjata api, tapi nanti pasti polisi akan mentelusuri alat senjata tersebut itu dari mana ya. Itu jelas hukumnya, bukan cuma pemilik memperoleh atau dari mana asal usulnya, sehingga yang memiliki ataupun memberikan di situ jelas undang-undangnya, memiliki, memberikan sampai akhirnya menembak, ya kan?
itu jelas hukumnya di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1951 itu udah jelas bahwa pasalnya pun jelas bagaimana peruntukannya. Di Undang-Undang Nomor 48 juga di situ jelas bagaimana menggunakan senjata api, apakah peruntukannya jelas, dan di situ hukumannya juga jelas. Kita melihat bahwa apakah Gatan memiliki izin seperti itu. Terus bagaimana cara memperoleh senjata apinya, ya kan? Nah, senjata apinya kan sampai sekarang belum ketemu kan, masih dalam pencarian. Apakah ini senjata api ini secara legal dibeli atau secara ilegal? Nah, itu akan didalami oleh pihak kepolisian. Nah, sekarang undang-undangnya pun yang diterapkan apabila ya dia beli secara ilegal, undang-undangnya pun jelas tidak memiliki izin tapi tidak dipergunakan sebagai mestinya. Apalagi tidak memiliki izin, tentunya pasti lebih berat.